So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Shalom, selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya, kalau di LPPI, saya persekutuannya di PKKU, Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene. Mungkin dari jemaat malam ini ada satu atau dua yang belum mengenal ya, jadi saya beritahu. Karena kalau nggak diberitahu nanti dia pikir ini ada makhluk seperti ini dari mana gitu. Malam ini saya akan membawakan tema yang diambil dari buku Pemberitaan Prinsip Timotius karangan Roy Robertson. Dan hari ini tema yang saya sampaikan adalah menghasilkan buah roh. Boleh minta? Ya, menghasilkan buah roh. Buku ini ditulis oleh Roy Robertson. Dia menulis buku ini dengan usaha untuk bisa menyampaikan apa yang dia pernah dapat dari bapak rohaninya, yaitu Dawson Trotman, pendiri Navigator. Dia akan menyampaikan, melanjutkan kehidupan rohani yang dia telah dapat. Kehidupan rohani dimulai dari Yesus Kristus. Kalau kita, dalam hidup kita, dalam diri kita ada Yesus Kristus, maka kita sudah mulai hidup secara rohani. Di luar sana yang Kristus yang masih di luar, kita sebut mati secara rohani. Roy Robertson ini, dia memberitahukan di awal bab ini, dia pernah mengalami 2 saat yang dia katakan dia sudah diambang pintu maut. Dia seorang penerbang pesawat dari Angkatan Laut, diambang pintu maut yang pertama. Berondongan peluru diarahkan ke pesawatnya. Dia berpikir, apakah ini sudah akhir hidup saya? Yang kedua, pada saat dia akan tinggal landas, membawa pesawat Angkatan Laut dari kapal induk, pesawat itu tinggal landas, dia rasakan pesawat ini tidak ada tenaga. Wah, bagaimana ini? Langsung dia berhentikan, bersyukur. Pesawatnya bisa berhenti di ujung dek kapal itu. Dia gemetar, dia pucat, kemudian dia berdoa. Ternyata hidup itu nilainya tinggi. Hidup itu sangat berharga. Hidup, walaupun kita menjalaninya dengan berbagai pergumulan. Hidup ini sangat berharga. Kenapa tidak? Kehidupan berasal dari Allah. Kita ini adalah orang yang dipilih. Semua orang terpanggil, tapi kita ini orang yang dipilih. Bahkan di Efesus dikatakan kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Before the foundation of the world. Kita ini orang yang dipilih. Kalau kita belanja jeruk 1-2 kilo, kita pilih dulu. Yang bagus yang kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Itu berarti yang dipilih itu yang baik. Dan
bukan kita sendiri yang memilih. Ayatnya di Yohanes 15 ayat 16, boleh tolong slide berikutnya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita ini orang yang dipilih Tuhan. Betapa berharganya. Kita berasal dari Allah, dan kita melanjutkan. Kemudian bermultiplikasi secara jasmani. Dari Adam dan Hawa sampai berapa miliar orang sampai kita sekarang. Juga di situ ada mandat budaya. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Itu mandat budaya. Kalau mandat penginjilan kan amanat agung. Jadi memang kita diminta untuk bertambah banyak secara jasmani. Begitu juga secara rohani. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita supaya menghasilkan buah. Dan kita menduplikasikan diri kita, mereproduksi diri kita, sehingga menjadi banyak, sehingga terjadilah multiplikasi rohani. Menghasilkan buah. Siapa yang menghasilkan buah? Tergantung. Apakah kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, atau kedagingan kita yang memimpin kita? Tolong slide berikutnya. Kalau dipimpin Roh Kudus, maka ada buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah roh ini positif, baik-baik semua. Kalau dalam hidup kita sudah ada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memimpin, mengendalikan, yang berkuasa dalam hidup kita, maka ada buah roh. Secara jasmani atau secara kebendaan, kalau kita menanam biji mangga, kemudian tumbuh pohon mangga dan berbuah, karena sudah ada di dalam tanah biji mangga. Karena sudah di dalam hidup kita Kristus yang diwakili oleh Roh Kudus, maka ada buah roh. Kalau Kristus yang memimpin hidup kita. Jadi kalau kita sudah menerima Kristus, maka Kristus ada dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam hati kita. Kalau di kelas pemberitaan kan kita tanyakan itu. Waktu pertemuan, di manakah Kristus? Di dalam hidup saya, Kak. Di dalam hati saya, Kak. Di dalam diri saya. Ada yang ditanya, di mana Roh Kudus? Di tangan saya, Kak. Loh, kok di tangan? Tadi kan saya nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus, terus dia di tangan. Wah, itu dia tidak mengerti. Begitu pula kalau yang menguasai hidup kita kedagingan, maka hal-hal yang tidak baik, yang membuat pertengkaran, menghasilkan kekacauan dan kekecewaan. Tolong slide berikutnya. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perjabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berkala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini hal-hal yang negatif, yang menyebabkan kekacauan, perselisihan,
kekacauan, menghasilkan kekacauan dan kekecewaan. Kekacauan sosial, ada amarah, ada pertengkaran, kekacauan rumah tangga, kekacauan keuangan. Tolong slide berikutnya lagi. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Satu lagi, tolong slide berikutnya. Roma 6 ayat 21 sampai 23. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi siapakah yang berbuah? Kalau buahnya itu adalah baik, manis, itu tadi dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi kalau yang memimpin adalah kedagingan, maka buahnya itu menghasilkan kekacauan, bahkan menghasilkan kematian, pertengkaran. Kalau yang ditanam adalah buah yang baik, buah yang masam, ditanam biji asam, maka timbul pohon asam yang besar berbuah, buahnya asam. Jadi kalau ditanam buah mangga, biji mangga yang manis, mangga madu, ada tumbuh pohon berbuah. Mangga madu itu walaupun belum terlalu matang, sudah manis. Ada buah yang banyak hartanya kan, buah serikaya. Ditanam, dia banyak hartanya, serikaya. Itu semua berasal dari dalam, dari kita. Apa yang kita tanam? Kalau yang masuk dalam hidup kita adalah Roh Kudus, maka buah Roh. Semua dari dalam. Kalau yang ditanam biji buah-buahan, maka yang keluar buah-buahan. Semua dari dalam, bukan dari luar. Bukan orang lain yang menyebabkan, yang mengatur kita, tetapi kita. Kalau kita menanam kedagingan, maka buahnya adalah kedagingan. Buah dihasilkan dari apa yang ditanam. Tolong yang berikutnya. Kejadian 1 ayat 11. Berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan berbagai macam tanaman. Apa yang bagus hasilnya karena yang ditanam adalah bagus. Itu yang tumbuh sebagai benda. Dan dalam kehidupan rohani, apa yang kita tanam, apakah yang kita masukkan dalam hati kita Roh Kudus atau kedagingan, maka yang keluar adalah sesuai dengan apa yang kita tanam. Tolong berikutnya lagi, Matius 7 ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi supaya kita menghasilkan buah yang baik, kita harus menanam hal-hal yang baik. Kalau kita punya buah roh, buah pertobatan, maka kita akan menghasilkan jiwa-jiwa untuk
Tuhan. Tolong slide berikutnya. Yohanes 19 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tugas kita, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tugas dan tanggung jawab kita pergi menghasilkan buah. Tugas kita begitu luasnya. Tolong slide berikutnya. Dan Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Begitu luasnya tugas dan tanggung jawab kita. Begitu luasnya tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian slide berikutnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Begitu luas, begitu besar tugas dan tanggung jawab kita. Pekerjaan yang paling besar, jadikan semua bangsa murid. Pekerjaan yang paling besar. Dilakukan oleh pribadi yang terbesar sepanjang masa, Yesus. Dan jaminan terbesar. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pekerjaan besar. Apakah kita mau mengerjakan pekerjaan yang besar? Lebih luas dari Indonesia pekerjaannya. Indonesia aja kalau kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, luar biasa kita mencintai negara kita. Marilah kita berseru Indonesia. Kita berseru untuk Indonesia, kita semangat menyanyi dengan tegap. Mari kita berseru. Apalagi dengan tugas tanggung jawab kita yang besar ini. Kita sangat berseru. Marilah kita berseru. Kita berseru. Karena ini tugas yang besar. Tugas dan tanggung jawab yang besar. Tolong satu lagi berikutnya. Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Pekerjaan besar. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kalau kita dipimpin Roh Kudus turun atau turunlah Roh Kudus, atau dibaptis Roh, itu sama dengan dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Sama dengan dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi saksi. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya keinginan besar, kerinduan yang besar untuk bersaksi. Pada saat kita dipimpin Roh Kudus, kita punya kerinduan yang besar. Seperti di pelajaran SP2. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita punya semangat, kerinduan yang besar untuk bersaksi. Jadi kalau kita punya kerinduan, aplikasikan, lakukan. Kita punya kerinduan besar bersaksi, kepada banyak orang. Teman-teman, saudara, tetangga, kita catat namanya. Kita beritakan kabar baik. Catat namanya yang banyak. Ajak mereka. Ayo kita ke Taman Mini. Tanggal 5 kita kumpul di sana. Yang banyak.
karena ini pekerjaan besar, kita punya tugas dan tanggung jawab. Tujuan kita, tolong slide yang berikutnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita tahu ada tugas tanggung jawab kita, dan kita mengarah kepada tujuan. Tujuan kita supaya pergi dan menghasilkan buah. Dan apa yang kita minta kepada Bapa dalam namanya diberikannya kepada kita. Kita minta, saya mau pergi. Tuhan, tolong siapkan jiwa-jiwa untuk saya beritakan kabar baik. Jadi, itulah tujuan kita. Tujuan kita adalah pergi. Jadikan itu gaya hidup kita supaya kita tetap menghasilkan buah. Buahmu itu tetap. Kita tetap terus menjadikan pemberitaan kabar baik, penginjilan sebagai gaya hidup kita. Ada orang yang gaya hidupnya kan, kalau dia pulang kerja, gaya hidupnya selalu ke kafe. Jadi kan kita gaya hidup kita punya kerinduan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Di buku ini disebut kenapa tidak banyak diajarkan, karena ada gereja yang hanya melihat pada manusia yang berdosa. Mereka tidak melihat ada janji-janji yang tersedia. Tadi sudah kita lihat ayatnya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis ajar, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada penyertaan yang besar sampai akhir zaman. Kemudian ada sukacita di surga, satu orang berdosa bertobat. Kita membuat seisi surga bersukacita. Di dalam surga ada Tuhan Yesus di situ. Kita membuat Tuhan Yesus senang. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Itu yang perlu kita perhatikan, bahwa ada janji, ada janjinya, ada janjinya. Juga ada yang mengajarkan bahwa itu sudah ditakdirkan siapa yang masuk surga atau tidak. Jadi sudahlah. Tetapi kita juga ingat firman Tuhan, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan. Kita harus memberitakan. Kita punya tugas dan tanggung jawab supaya kita menghasilkan buah. Tolong slide berikutnya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita ini rekan sekerja Allah untuk memberitakan. Jadi kita memberitakan. Kita rekan sekerja Allah. Kita melakukan. Kita menghasilkan buah. Tolong slide berikutnya. Keluaran 32 ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Tuhan menyesal karena di ayat sebelumnya tingkah laku mereka tidak baik. Maka menyesallah Tuhan karena malapetaka.
malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Tolong slide berikutnya, Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Kalau kita menyesal, mungkin kalau di perusahaan ada pimpinan yang menyesal, saya merekrut, mengangkat seseorang menjadi karyawan saya, wah, tapi saya menyesal karena dia tingkah lakunya tidak baik, maka diganti. Begitu juga Tuhan bisa mengganti. Seperti firman Tuhan, batu ini bisa berteriak kalau mereka diam. Artinya, kita jangan statis. Tuhan Allah tidak menghendaki kita statis. Kita harus melaksanakan tugas panggilan kita, dan kita minta apa yang kita minta diberikan kepada kita. Juga terdapat dalam 1 Yohanes, apabila kita minta sesuai dengan kehendaknya, maka dia akan memberikan. Kita minta jiwa supaya jiwa-jiwa datang dan kita beritakan kabar baik supaya kita melakukan tugas besar kita, yaitu menyampaikan kabar baik supaya kita berbuah, menghasilkan buah. Kalau kita dulu sudah bertobat, menghasilkan buah pertobatan, yaitu jiwa-jiwa untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur ya Bapak karena kami diingatkan supaya kami menghasilkan buah, kami tidak statis. Kami diingatkan kami punya tugas panggilan kami untuk pergi, untuk memuridkan, untuk menduplikasikan diri kami supaya terjadi multiplikasi rohani, supaya kami dapat membantu melaksanakan amat agung yang adalah prioritas Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.